Halo guys, back again with me, Dewi. Untuk yang baru kenal, nama aku Dewi. Biasanya aku share-share hal random yang kalau muncul aku langsung taruh aja di YouTube gitu. Tapi ya, ini salah satu hal yang random yang aku mau share, yang aku rasa bisa berguna untuk kalian. Tentu saja pendapat aku belum tentu sesuai dengan kalian. Pendapat aku mungkin bisa berbeda karena kita mengalami hal yang berbeda, juga kita mengalami hal yang membuat kita mempunyai pandangan tentang cara hidup dan perspektif kita. Ya, jadi boleh nggak setuju, tapi ya di sini aku cuma mau berbagi aja biar ya mungkin ada yang sefrekuensi sama aku gitu, atau mungkin nanti bisa berguna untuk orang-orang yang lagi membutuhkannya. Karena aku percaya kalau kalian menonton video ini, atau misalnya kalian nggak kenal aku terus kalian bisa tiba di video ini, aku percaya mungkin ada sesuatu yang bisa membantu kalian dengan menonton video ini. Ya semoga bisa sih, kalau enggak ya nggak apa-apa aja, dibuat hiburan buat dengerin orang curhat gitu. Jadi kayak aku pernah mengalami kayak banyak pikiran gitu, overthinking, paranoid, negative thinking, kayak gitu. Banyak sekali hal-hal yang terjadi di otak aku. Salah satu hal yang aku lakukan adalah introspeksi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah aku seperti ini? Apakah aku seperti itu? Gitu. Ya, salah satu hal yang aku rasa kenapa membuat semua hal ini terjadi itu mungkin karena aku kurang mengasihi gitu. Dan aku merasa aku kurang mengasihi orang lain gitu. Kalau misalnya di kepercayaan aku ya, di kekristenan, mengasihi itu adalah yang paling utama, mengasihi sesama gitu. Aku kurang mengasihi dan aku akhirnya berdoa kepada Tuhan supaya aku bisa lebih mengasihi dan agar aku bisa lebih mengasihi dan lebih compassionate, karena menurutku aku sangat kurang dalam hal itu gitu. Jadi aku merasakan banyak hal yang seperti ini, banyak hal yang ada di otak aku gitu. Padahal yang di otak aku tuh juga belum tentu benar, yang di otak aku tuh juga belum tentu terjadi juga bahkan. Jadi ya begitulah gitu, belum tentu terjadi tapi terasa sampai ke emosi gitu. Jadi apa yang di pikiran aku membuat aku emosi. Tapi tentu saja aku tidak menutup kemungkinan bahwa itu mungkin saja bisa terjadi. Jadi ya mungkin terjadi, mungkin enggak gitu. Mungkin emang cuma negative thinking aja, dan mungkin yang terjadi itu enggak seperti yang aku pikirkan gitu. Tapi aku juga membuka kemungkinan ya mungkin memang terjadi seperti itu gitu. Ya gitu ya, lalu aku emosi, dan aku sedih, dan banyak hal yang terjadi gitu di pikiran aku. Dan di dalam semuanya itu karena aku sering baca Alkitab, aku sering baca renungan, aku kayak ada yang menegur aku gitu di batin aku gitu. Emang kalau misalnya terjadi atau nggak terjadi, kenapa gitu? Kalau misalnya memang benar itu terjadi, kenapa toh kamu harus tetap mengasihi orang itu gitu? Harus tetap mengasihi orang yang aku rasa menyakiti aku gitu. Dan ya benar sih, benar karena memang ya kepercayaan, namanya juga kepercayaan ya, karena aku sangat percaya dengan apa yang aku yakini dengan Alkitab, maka ya benar aku tetap harus mengasihi gitu. Akhirnya aku berusaha untuk setidaknya berusaha untuk tidak menyakiti
berusaha untuk mengasihi dengan caraku yang mungkin ternyata juga tidak sampai gitu ya, entah bagaimana, tapi ya udahlah ya, aku mencoba. Tapi ada saat dimana juga saat-saat emosi yang sangat menyakitkan itu aku juga mencoba menarik diri untuk ya, waktu itu aku merasa ya harus menyegarkan pikiran gitu. Tapi pada akhirnya aku mencoba untuk bertahan di suatu situasi gitu, berusaha menerima, oh ya mungkin saja mereka begini, ya nggak apa-apa, sambil berusaha positive thinking. Kalau positive thinking itu kan ya mungkin emang semuanya cuma terjadi di otak aku gitu, tapi di dalam semua keruwetan pikiran aku mendapat inspirasi gitu. Manusia itu pada dasarnya emang ada hal-hal yang mereka tidak mau lakukan, tapi mereka lakukan karena beberapa hal gitu. Ya mungkin tidak sengaja juga, mungkin ada hal-hal yang kita juga tidak suka dari orang lain, yang orang lain juga tidak mau tunjukkan. Ya namanya manusia itu ada ada manusia itu, kalau di kepercayaan aku semua manusia itu kayak berdosa gitu. Jadi memang akan terjadi banyak perbedaan pikiran, perbedaan perspektif, perbedaan pendapat, ya yang hal-hal seperti itu yang mungkin hanya berbeda saja itu bisa menyakiti gitu. Dan kalau dulu tuh aku orangnya kayak enggak, orang ini baik, semuanya baik, cuma tergantung perspektif kita aja. Tapi dengan keruwetan pikiran aku itu, aku mendapat inspirasi kalau ya memang ada orang yang tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan sebagai seorang manusia, sebagai seseorang yang mungkin kenal dengan kita atau dekat dengan kita, itu tidak sesuai ekspektasi. Mungkin tindakannya, mungkin caranya seperti itu. Dan kalau misalnya kita cuma mengasihi di permukaan, mengasihi yang ketika orangnya baik-baik saja, itu berarti kita menutup mata dari keseluruhan orang tersebut gitu, keseluruhan orang tersebut yang dia bisa lakukan gitu. Ya, orang kan tidak bisa melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, bukan hal-hal yang kita inginkan saja gitu. Tapi kalau misalnya kita hanya melihat orang itu di sisi yang kita inginkan, mungkin di baik-baiknya saja, kita nggak melihat sisi yang lain, itu berarti kita tidak mengasihi keseluruhan orang tersebut, tapi kita hanya mengasihi apa yang dilakukan kepada kita, apa yang sesuai dengan kita gitu. Dan ya itu tentu tidak baik. Itu berarti kita mengasihi orang berdasarkan imajinasi kita sendiri. Kita mengasihi orang karena kita merasa orang itu adalah orang yang ideal untuk kita. Begitu orang itu berbeda dari yang ideal dari kita, kita langsung mungkin marah, mungkin emosi gitu.
Dan ya berarti itu bukan mengasihi. Dan di dalam proses yang panjang itu Tuhan memproses hatiku supaya aku bisa menerima hal-hal yang memang tidak aku sukai yang harus terjadi gitu, untuk lebih mengasihi orang lain. Karena ya menurutku emang kurang banget sih, kayak aku kurang care, mungkin kurang passionate sama orang lain gitu, kayak ya seperti itulah, mungkin ya memang aku kurang. Dan Tuhan memberiku kesempatan untuk belajar dari ke-overthinkan dan keparanoidan aku. Ya, jadi misalnya suatu hari ada yang memang benar seperti itu, mungkin aku jadi bisa lebih menerima dan bisa lebih tidak kaget gitu, lebih legowo dan let go gitu. Dan hal kedua yang aku belajar dari ke-overthinkan dan keruwetan pikiran aku, aku jadi belajar lebih memahami perasaan orang lain. Karena perasaan yang aku alami ini sebelumnya ini sangat overwhelming, yang sangat jarang aku rasakan. Dan aku jadi mengerti banyak hal. Kenapa orang itu berperilaku seperti ini, kenapa orang itu memilih untuk seperti ini, kenapa orang itu begini begitu gitu. Yang sebelumnya aku tuh tidak mengerti, oh kenapa sih orang itu seperti ini, oh karena ya nggak ngerti aja gitu, nggak ngerti kenapa harus kayak gitu. Mungkin sebenarnya aku mengerti tapi kayak aku nggak mau percaya. Aku mengerti tapi aku nggak mau take it seriously lah ya, karena aku juga nggak jarang merasakan itu juga gitu. Jadi tapi aku diberi kesempatan untuk merasakan semuanya itu. Kenapa orang memilih untuk melakukan hal ini, kenapa orang memilih untuk melakukan hal itu. Jadi intinya aku jadi lebih bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain melalui kesesakan yang terjadi dan keruwetan pikiran gitu. Kenapa sih orang itu akhirnya memilih untuk melakukan hal yang gak semestinya? Kenapa orang itu memilih untuk melakukan hal yang tidak sesuai norma dan aturan yang semestinya? Kenapa orang itu harus menyembunyikan hal ini dan hal itu gitu? Aku jadi lebih bisa berempati sama hal-hal yang seperti itu dan lebih memaklumi, oh ternyata rasanya itu seperti ini. Jadi dulu kan aku pernah kan kayak melihat orang itu kok kayak dia itu sudah mengalami apa yang aku rasa aku alami gitu. Ya meskipun cuma di pikiran aku ya, aku kan nggak ngerti kejadian atau enggak. Jadi dia itu udah kenapa kok dia itu tidak mau sampai seperti itu gitu. Awalnya aku nggak ngerti, soalnya aku fine aja mengalami kejadian itu, sampai akhirnya aku merasa aku mengalami kejadian itu ternyata itu sangat menyakitkan, meresahkan dan mengkhawatirkan. Oh, ternyata seperti ini rasanya gitu. Dan ternyata dulu nasihat yang aku kasih ke teman aku itu, aku sadar ternyata kurang empatetik gitu ya. Kayak karena di dasar maksudku sih tidak mau gimana gitu, tapi ternyata mungkin jadi kayak asal ngomong gitu ya. Jadi kayak ya emang karena aku nggak ngerti, aku jadi kayak di
dalam hati ini kayak kok kamu gitu aja gitu sih, kok kamu gini aja kepikiran gitu. Kayak aku ada pikiran-pikiran seperti itu, kok kamu gini aja kepikiran sih, kan nggak usah dipikirin lah gitu. Tapi ternyata itu sangat tidak empatetik gitu. Ternyata setelah aku merasa mengalaminya, oh ternyata begini, ternyata memang sangat berat gitu ternyata. Dan ternyata yang pada saat aku yang belum memahami itu, kenapa kok aku bisa tidak begitu memikirkan, kenapa aku bisa begitu bisa tetap meskipun ada hal-hal yang tidak menyenangkan, kok bisa tetap biasa-biasa aja, nggak kayak temen aku yang lain itu gitu. Itu semua karena aku dilindungi oleh Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan, karena berkat Tuhan aku diberi kekuatan untuk tidak memikirkan hal-hal yang orang lain itu bisa kepikiran gitu. Itu ternyata bukan aku yang seperti itu, bukan aku yang kuat, bukan aku yang karena pikiranku kuat, karena aku bisa seperti ini aku jadi nggak kepikiran, tapi karena ternyata Tuhan sudah menaruh aku di tempat yang sangat baik, Tuhan sudah menaruh aku di lingkungan yang sangat baik, sehingga aku bisa tidak mengkhawatirkan hal-hal yang orang-orang lain khawatirkan. Jadi, dan aku menyadari betapa aku tuh sangat privilege, betapa hidupku itu sangat bahagia, betapa hidupku itu sangat indah. Ya meskipun dari dulu aku merasa hidupku indah, tapi sekarang aku lebih merasakan lagi betapa hidupku itu ternyata benar-benar adalah anugerah, benar-benar Tuhan jaga aku banget dari banyak hal. Ya meskipun tidak sempurna, meskipun tetap ada sedih-sedihnya gitu, tapi ternyata semuanya itu untuk nggak gampang kepikiran gitu, sampai pada akhirnya Tuhan memberi aku kesempatan untuk merasakan apa yang orang lain rasakan. Dan semua pikiran-pikiran aku, semua sakit hati aku ya jadi mengajari aku untuk lebih humble gitu ya, ternyata semuanya itu memang bukan aku, tapi emang karena ya Tuhan menjaga aku gitu. Emang Tuhan sudah membuat keadaanku sangat baik gitu, sangat terjaga. Makanya tidak boleh mengeluarkan komentar yang kurang berempati, mengeluarkan komentar yang mungkin bisa membuat orang lain bingung atau kurang merasa dimengerti gitu, karena memang aku kurang mengerti banyak hal karena hidup aku sangat privilege. Jadi banyak hal yang aku tidak mengerti, banyak hal yang aku belum pernah rasakan, dan aku juga berharap tidak merasakannya juga. Dan ya aku benar-benar berdoa sama Tuhan, semoga aku tidak diberi pencobaan gitu ya, biar ya pinginnya sih kalau mau gampang sih milih yang gampang ya gitu. Namanya orang ya, masa mau milih yang susah gitu kan, kalau bisa sih yang gampang aja gitu. Ya seperti itu. Aku berharap untuk orang yang mendengar ini, mungkin kalian sedang merasakan kesusahan, mungkin kalian sedang merasa dunia sedang memusuhi kalian, atau banyak orang di sekitar kalian yang mengecewakan kalian. Kalau kasusku kan aku cuma di pikiran aku aja gitu ya kan, karena aku sampai sekarang pun aku tidak tahu apakah ini cuma di pikiran aku atau ini hanya atau emang benar gitu. Aku pun tidak ya, aku sudah tidak mencari lagi apakah itu benar atau tidak, biarkan saja yang sudah berlalu ya berlalu.
Kalau misalnya ya memang tidak terjadi, ya bagus, kan memang maunya tidak terjadi, maunya kan semua baik-baik saja gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian mengalami kejadian yang mengecewakan kalian merasa disakiti, kalian merasa disakiti, ya mungkin kalian bisa mencoba mengambil hikmah-hikmah dari kesakitan itu biar hidup. Kalau misalnya di kepercayaan aku sih, ya selalu ada Tuhan di setiap hidup kalian, di setiap kejadian yang kalian tidak inginkan, itu tetap ada Tuhan di situ. Tuhan kita, Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus tetap berdaulat, dan selalu ada karya Tuhan di situ. Dan karena Tuhan sudah begitu mencintai kita, karena Tuhan pasti mengasihi kita, tidak mungkin Dia membiarkan suatu hal yang menghancurkan sampai hancur, karena semuanya itu karena semua yang terjadi pada kita itu yang sudah diizinkan Tuhan terjadi pada kita, motivasinya adalah untuk mengasihi kita. Kenapa kita kok bisa tahu Tuhan itu mengasihi kita? Karena aku percaya, karena aku agama Kristen ya, jadi aku percaya, yang aku percaya adalah Tuhan Yesus itu sudah yang Tuhan sendiri itu adalah pribadi Tuhan gitu, yaitu sudah Tuhan yang sangat agung, sangat mulia gitu, ya mau susah-susah jadi manusia dan menebus dosa kita dan mati untuk kita gitu, mati di atas kayu salib untuk kita. Jadi aku percaya yaitu adalah bukti kasih yang nyata kepada kita, bahkan Dia mengorbankan dirinya sendiri untuk kita. Jadi semua aja dikasih gitu, masa ya kejadian, masa ya kalau misalnya emang mau benar-benar mau menyakiti kita, emang Tuhan benci kita, emang itu adalah hukuman karena dosa-dosa kita, ya masa Dia memberikan dirinya gitu, memberikan anaknya yang tunggal ya untuk kita gitu. Jadi aku percaya semua yang terjadi ini adalah kasih Tuhan kepadaku untuk menyelamatkan jiwaku, untuk menyelamatkan aku supaya aku bisa hidup menjadi manusia, ya menjadi manusia yang benar-benar manusia gitu. Karena menurut kita baik itu belum tentu menurut Tuhan itu baik gitu. Jadi kalau misalnya boleh lah, kalau misalnya kalian punya masalah keuangan, kenapa pekerjaan tidak lancar, kenapa pekerjaan susah, atau kalian punya masalah sama saudara kalian, kok seperti ini, kok seperti itu, aku percaya karena semuanya itu karena untuk kebaikan kalian, semuanya terjadi supaya jiwa kalian tuh dimurnikan gitu, supaya mungkin bisa saja kalau misalnya kalian mendapat yang kalian mau, kalian akan sangat terikat dengan hal itu, dan kalau misalnya kalian tidak ada hal itu, kalian menjadi sangat sedih dan merana gitu. Nah mungkin ya aku rasa Tuhan tidak mau yang seperti itu. Tuhan ingin kita itu bebas di hidup ini gitu. Bukannya kalau misalnya ada uang bahagia, nggak ada uang sedih. Bukannya kalau misalnya punya pekerjaan bagus, nggak ada pekerjaan sedih gitu. Ya keterikatan yang seperti itu yang mungkin membuat kita mempertahankan itu sampai mengorbankan hal-hal yang lebih penting,
itu aku rasa Tuhan tidak izinkan untuk terjadi gitu. Aku juga mempunyai belajar untuk melepaskan hal-hal yang sudah terbiasa aku miliki sedikit demi sedikit, karena aku sadar bahkan untuk membayangkan lepas itu ada hal-hal yang aku bayangkan untuk lepas dari situ tuh aku sedih gitu. Aku ragu apakah aku bisa seperti itu, apakah aku bisa bebas melakukan apapun, melakukan hal yang baik ketika aku tidak punya semua yang aku miliki sekarang gitu. Ya kadang aku berpikir seperti itu gitu. Jadi aku pun sebenarnya juga nggak yakin sama diriku sendiri, meskipun aku ngomong seperti ini, tapi sebenarnya aku juga tidak yakin. Tapi semoga bisa meyakinkan kalian. Ya ada absurd sih, maksudnya aku sendiri nggak yakin bisa melakukan, tapi kok aku mencoba untuk meyakinkan kalian. Tapi aku belajar untuk kalau misalnya kalian sependapat sama aku, kalian merasa pendapat aku benar, kalian merasa ya boleh sih, ya mungkin dicoba saja gitu. Ya karena aku juga karena menurutku kebenaran adalah kebenaran siapapun yang mengatakannya. Jadi kalau misalnya aku merasa orang itu benar meskipun dia tidak melakukan, ya kan berarti yang rugi dia gitu. Kok dia tahu itu benar tapi kok tidak dilakukan, sedangkan mungkin meskipun banyak alasan orang tidak melakukan apa yang dia tahu itu benar. Aku pun juga kadang, kenapa aku tidak melakukan itu, karena ya seperti ini, seperti itu gitu. Aku juga punya alasan, dan orang lain pun juga punya alasannya sendiri. Tapi aku percaya kalau kebenaran tidak dilakukan, yang rugi itu ya tentu kita sendiri, bukan orang lain yang rugi gitu. Ya menurutku seperti itu sih. Misal ada peraturan, patuhilah peraturan lalu lintas. Ya tentu kita tahu itu benar. Kita tahu kalau mematuhi peraturan lalu lintas itu ya supaya nggak kacau, supaya nggak berantakan lalu lintasnya, supaya kita semua selamat gitu kan, biar nggak terjadi kecelakaan, nggak terjadi hal-hal yang buruk gitu kan. Ya kalau misalnya tidak mematuhi, misal kita kebut-kebutan di jalan, itu kan berarti dia mencelakai dirinya sendiri kalau misalnya terjadi kecelakaan gitu. Atau mungkin dia sedang terburu-buru gitu ya, mungkin ada banyak alasan kenapa dia kok ngebut-ngebut di jalan, padahal ada peraturan gak boleh ngebut di jalan gitu. Tapi aku meyakini Tuhan pasti baik pada kita dan memberikan yang baik-baik kepada kita, bukan memberikan yang menghancurkan gitu ya. Jadi ya sampai sekarang pun aku masih belajar. Dengan keyakinan ini aku masih belajar untuk selalu taat kepada apa yang aku belajar, meskipun mungkin belum sempurna, banyak salahnya ya, karena kan namanya juga orang belajar kan, banyak salah gitu ya. Kalau ujian terus kita belajar ya, dan kita nggak ngerti atau kita nggak fokus, mungkin aja ujiannya dapat jelek. Ya apa boleh buat lah ya, dapat jelek mau gimana lagi, kan bisa belajar lagi gitu. Jadi ya itu sih yang aku renungkan, yang aku dapat dari ke overthinkinganku gitu ya. Semoga bisa membantu dan bisa menguatkan kalian untuk yang beragama Kristen, untuk yang mempunyai kepercayaan Kristen, untuk yang tidak
mempunyai, untuk yang percaya hal-hal yang lainnya, ya percayalah Tuhan itu baik gitu, dan kamu sedang menjalani hidup dimana kamu dikasih oleh alam semesta dan Tuhan gitu, dan yang terjadi padamu itu adalah karena Tuhan, itu karena kasih Tuhan kepada semua yang ada di dunia ini. Terima kasih buat yang dengerin sampai habis. Mungkin ini celotehan yang panjang, tapi aku ingin mengeluarkan pikiranku biar lega aja gitu. biar mungkin ada yang merasa terbantu juga. Mungkin kalian juga ada yang mau tahu Tuhan Yesus siapa sih, ya kalian boleh pergi ke gereja terdekat, karena Tuhan Yesus itu adalah sumber kehidupan, jalan kehidupan. Ya harus, kalau aku saran kalian, kalau misalnya kalian mau tahu, boleh ke gereja terdekat gitu. Aku rasa akan banyak orang yang menyambut kalian di gereja tempat kalian datang.